Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bagaimana pemirsa kabarnya? Mudah-mudahan pemirsa yang menonton channel ini sehat selalu, ada dalam rahmat dan maghfirah Allah SWT, dipanjangkan usianya, diberkahkan rezekinya, ditambah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada pemirsa terkait syarat sah puasa. Sekarang berhubung akan masuk bulan Ramadan, tentunya dalam puasa itu ada syarat sah yang harus dituntaskan atau harus ada syarat tersebut. Jika syarat tersebut tidak ada, maka puasanya tidak akan sah. Ada berapa? Nah, dikatakan dalam kitab Safinah sebagaimana karangan Syekh Salim bin Sumer, faslun surutus sihatihi arba'atu asya. Syarat sah puasa itu arba'atu asya. Ada 4 perkara. Nah, harus diingat teman-teman. Syarat sah puasa itu ada 4. Di antaranya al-islamu. 1, harus Islam. Ini syarat ini mau puasa sunat, au naflan atau puasa yang sunat barusan, au yajib atau puasa yang wajib seperti puasa Ramadan. Sama, syaratnya ada 4, puasa sunat pun ada 4. Mana yang pertama? 1, al-islamu, harus beragama Islam. Lantas bagaimana jika yang berpuasa itu orang kafir? Maka dikatakan dalam kitab Safinah ini, fala yasihu, maka tidak sah puasa min kafirin asliin. Untuk orang yang kafir itu tidak sah puasa. La murtadin, sama orang yang murtad yang tadinya agama Islam kemudian keluar dari agama Islam puasa, nah itu puasanya tidak sah. Karena syarat yang pertama puasa itu harus orang Islam. Nah itu. Jadi bila ada pertanyaan kepada teman-teman, bagaimana jika seorang kafir berpuasa Ramadan sah atau tidak? Maka jawabannya fala yasih, tidak sah. Seperti itu teman-teman. Kemudian syarat yang kedua, wa aqlun, harus berakal. Jadi orang yang berpuasa Ramadan itu harus orang yang berakal. Tatkala misalkan orang itu berpuasa Ramadan tapi au majnun, orang gila, maka puasanya tidak sah. Atau yang berpuasanya itu anak kecil, misalkan baru usia 3 tahun lah, itu juga falas, itu tidak sah puasanya. Karena apa? Orang yang berpuasa itu harus orang yang berakal atau tamyiz. Orang tamyiz itu harus bisa membedakan hal yang baik dan buruk seperti itu. Atau misalkan kalau anak-anak bisa makan sendiri, mandi sendiri, dan lain sebagainya. Maka tatkala anak kecil misalkan baru usia 2,5 tahun lah kira-kira, kemudian puasa Ramadan, nah itu fala yasihu, tidak sah. Karena tadi syarat puasa tersebut harus orang yang berakal atau tamyiz, orang yang dapat membedakan hal baik dan buruk. Nah itu syarat yang kedua. Kemudian syarat yang ketiga, wa niqaun min nahwi haidin. Yang ketiganya itu syarat harus bersih. Wanikoon harus bersih. Bersih dari apa? Min nahwi haidin. Seumpamanya harus bersih dari haid. Maka tatkala seseorang, misalkan seorang wanita wabil khusus berpuasa sedang dalam keadaan haid misalkan, maka fala yasih, tidak sah puasanya. Karena ini syarat seseorang yang berpuasa, mau puasa wajib, puasa Ramadan, au naflan atau puasa sunat, ini syaratnya wanikoon min nawi hadin, harus bersih dari haid, au nifasin atau bersih dari nifas. Maka tatkala seorang perempuan berpuasa dalam keadaan haid, maka fala yasih, tidak sah puasanya. Atau dalam keadaan nifas. Nifas itu sesuatu setelah melahirkan. Jarak nifas itu galibnya dalam ilmu fikih kebiasaannya itu 40 hari 40 malam. Paling lamanya 60 hari 60 malam. Sedangkan haid itu jarak kebiasaannya waktu itu paling kebiasaannya 7 hari 7 malam atau paling sedikitnya 1 hari 1 malam, dan untuk paling lamanya haid itu 15 hari 15 malam. Maka ada pertanyaan, misalkan lantas bagaimana jika seseorang yang istihadoh? Istihadoh itu seseorang wanita yang mengeluarkan darah kotor, darah penyakit, misalkan sudah 16 hari, terus 17 hari, 18 hari, masih ada darah yang keluar dari vaginanya. Itu bukan dikatakan darah haid, bukan.
Karena tadi darah haid itu jarak paling lamanya itu 15 hari 15 malam. Maka tatkala seorang wanita udah 16 hari, 17 hari, bahkan 20 hari masih ada keluar darah dari vaginanya, dari organ kewanitaannya, maka itu bukan dikatakan haid, tapi darah istihadah atau darah penyakit. Lantas bagaimana puasanya? Maka silahkan itu berpuasa, silahkan sah puasanya. Karena darah istihadah itu tidak bisa diukur jaraknya seperti itu, dan itu bukan darah haid, tapi darah istihadah, darah penyakit. Maka silahkan puasa seperti biasanya seperti itu. Kemudian syarat yang keempat, seseorang berpuasa Ramadan, syarat yang keempat yaitu wa ilmun biqaunil waqt, harus mengetahui ilmu akan waktunya datang puasa bulan Ramadan. Qabilan lisaumi, harus mengetahui waktu diperbolehkannya puasa bulan Ramadan atau puasa sunnah. Mengapa demikian? Karena perlu diketahui teman-teman semuanya, pemirsa yang di rumah, ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan puasa. Bahkan jika orang tersebut berpuasa, maka hukumnya haram. Bukan mendapat pahala, tapi akan mendapat siksa. Apa saja? Satu, waktu yang tidak boleh dipakai untuk berpuasa, itu ada 5 waktu. Di antaranya, waktu lebaran Idul Fitri, itu tidak boleh dipakai untuk berpuasa. Kemudian, waktu lebaran Idul Adha, itu sama tidak boleh. Mengapa orang lain lebaran, makan-makan, minum, berbahagia, dan lain sebagainya, kemudian orang tersebut berpuasa? Maka jelas dalam aturan fikih itu tidak diperbolehkan, haram. Ada 5 waktu. Yang ketiganya yaitu 11 tasyrik, kemudian keempatnya 12 tasyrik, dan kelima yaitu 13 tasyrik atau 13 Dzulhijjah. 11 Dzulhijjah, 12 Dzulhijjah, 13 Dzulhijjah, nah itu haram untuk berpuasa. Makanya seorang yang berpuasa itu harus wa ilmun biqaunil waqti qabilan lisawmi, harus mengetahui waktu yang diperbolehkan puasa. Nah itu syarat sah seseorang dalam melaksanakan puasa. Maka tatkala syarat-syarat yang barusan, misalkan bukan orang Islam atau tidak berakal, orang gila, maka palanya sihu, tidak sah puasanya. Karena tadi syarat sah puasa itu diantaranya harus orang Islam, kemudian harus berakal, kemudian ketiganya harus suci dari medan nifas, dan yang keempatnya harus mengetahui waktu untuk diperbolehkannya puasa. Yaitu syarat-syarat yang barusan harus teman-teman ketahui. Kalau bisa sampaikan kepada teman, kerabat, kalau punya pacar dan sebagainya. Karena dalam keterangan balighu anni walau ayatan, sampaikanlah walau satu ayat, sampaikanlah walau satu bab pembahasan ilmu ini, syarat sah puasa. Jadi harus ingat, syurutus sihati, syarat sah puasa itu arba'at asya, ada 4 perkara. Oke, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Cukup sekian, mudah-mudahan mendapat ilmu, berkah, dan bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Akhirul kalam, wallahumma fiq ila aqwam thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.